برسول الله والبدوي والجامع إنك قد بدأت يجدك أرجو من خطى النبوي برسول الله والبدوي والجامع التي علوه سلطان منهج النبوي برسول الله Kenapa harus ada di tengah hutan ini? Karena nggak punya yang lain, cuman sebidang tanah ini. Jadi kami niatkan ini untuk dibikinkan pondok pesantren alias panti asuhan. Kita nanti pasti akan kembali. Tinggal 3 yang dibawa, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Selesai hidup. Dan kami udah mewakafkan juga diri ini, diwakafkan dan maunya dimakamkan di sini. Apalagi yang tersisa? Nggak ada. Kita kan cuman musafir. Kalau masih bisa diberi izin sama Allah, saya sudah punya konsep bahwa pondok pesantren ini harus dikembangkan lebih baik dengan tanah seadanya. Nanti entah penduduknya dari mana, pecinta Al-Quran, penghafal, pengkaji, pengamal Al-Quran, Allah akan turunkan entah dari mana saja. Itu. Ya, persoalan yang lain-lain ini itu Allah yang tahu. Yang penting kita kerja dulu. Kerjanya apa? Yang membimbing, mendidik, memberikan teladan yang baik, yang bisa langsung diamalkan. Transferkan ilmu yang kita miliki. Dapat ilmu dari mana saja, siapa yang memberikan? Amalkan ilmu itu, transferkan secepatnya, jangan lama-lama. Karena dia harus dikeluarkan juga zakatnya, bukan harta dan benda aja. Jadi kita jangan bangga dengan titel kita di depan itu, tapi sudahkah kita itu mentransferkan ilmu yang diberikan hidayah sama Allah nih, sama yang membutuhkan. Dan jangan kita melihat kelas-kelas orang atas aja, orang yang punya aja. Justru orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang tidak bisa bangkit, orang-orang yang tidak memiliki siapa-siapa, yang susah darurat, itulah yang diutamakan dulu. Orang yang sudah diberikan oleh Allah itu harta benda, dia diuji dengan harta bendanya. Kalau orang yang tidak memiliki ilmu dan harta benda, dia diuji dengan tidak punya ilmu dan harta benda. Dan kewajiban kita yang punya ilmu memberikan pada mereka. Saya nggak pernah minta. Dan kita tidak pernah melayangkan satu surah untuk meminta. Saya ingat betul hadis Nabi, aliyadul ulia fauqal yadus sufla. Ya kan? Dilarang keras kita itu untuk minta-minta. Ini mana dia hati dia aja. Itu kan. Makanya dalam buku ini saya buat banyak nama, siapa, alamatnya di mana, tujuannya apa. Bacakan, diserah terimakan. Enggak boleh enggak. Harus dilakukan ijab kabulnya. Niat saya seperti itu, semua semata-mata karena Allah. Terus ke depannya gimana? Kita enggak tahu ke depannya gimana. Enggak ada yang tahu apa yang terjadi besok. Ya, yang pokoknya sekarang ini, i'malid dunya ka'annaka ta'isu abada wa i'mali akhirati ka'annaka tamutu abada. Beramallah kamu untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Ya, dan beramallah kamu untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati. Ya, tantangan itu tergantung kita. Maju itu tergantung kita juga. Jadi kita intinya harus berubah. Harus berubah. Maju terus sampai akhir hayat kita. Al-Quran jangan dilepas, tetap ngajarin. Walaupun sudah berumah tangga, makin berumah tangga makin ayo gimana kreasi Anda untuk bisa memberikan Al-Quran itu yang terbaik kepada orang-orang yang belum mendapatkan Al-Quran. Artinya belum bisa. Tulus ikhlas, tanpa pamrih, jangan berharap, jangan berucap. Bayangin Rasulullah itu menerima Al-Quran itu sampai gemetar. Oh, kita segampang-gampangnya karena untuk makan. Ya Allah. Saya nggak bisa baca, kata Nabi. Ikro, kata malaikat. Kok bayangin. Nabi nerima wahyu Al-Quran itu di Gua Hira itu jalan kaki ke rumah. Nah, kini bapak udah nggak ada, suami sudah nggak ada, saya tinggal sama anak.
Apa saya mundur ngajar Al-Quran? Tidak. Apa saya mundur ngurus pesantren ini? Tidak. Apa saya mundur ngurus tahfiz Quran ini? Tidak. Sampai tetes darah saya terakhir, napas saya habis, tetap saya berjuang. La, di, ro, bil, a, la, mi. Pintar. Ya, semoga Rabbana hablana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Semoga anak-anak dan turunan melahirkan turunan yang soleh dan solehah. Dengan anak-anakmu nanti yang akan mengangkat derajatmu, yang bahagiakanmu, dan yang akan memasukkanmu ke surganya Allah bersama Al-Quran. Amin ya.